Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شكرتم لأزيدنكم
katsiran jazakallahu khair pada Ustaz Bahrul Ulum yang telah membawakan kita ayat-ayat ilahi yang insyaallah pada siang kali ini dapat menyejukkan hati kita, dapat mengisi nurani kita sehingga kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, alhamdulillah hadirnya kita Pak Haji Dr. Ahmad Taufiqatullah. Beliau berbiasa akan menyampaikan materi tentang penjelasan kitab Riyadhus Shalihin yang kemarin kita telah sampai ke bab 21. Nah, oleh karena itu mungkin sekarang bisa dilanjutkan oleh beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'du, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat zuhur sekaligus kajian zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya betul-betul minta maaf. Pas saya udah mau siap jalan, ada wakil camat Syabuji mampir, terpaksa ngambil waktu sampai 15-20 menit. Udah gitu naik sini Pak, di depan saya mobil ibu-ibu ini baru belajar kali kan, baru belajar jadi nggak mantap, berhenti naik jadi naik itu 5 menit lebih Pak. Baik, kita awali dengan tetap membaca Sayyidul Istighfar dengan harapan dosa-dosa kita yang banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Kita sambung kajian kita kitab Riyadhus Shalihin dan sudah masuk ke bab 32 sekarang Ustaz ya. 22 sekarang. 22. 22 masalah. Ada kamera kurang jelas ini kurang cahayanya sini gelap. Bab 20 ini 22. Bab 22-nya mengenai nasihat ya. Yang kemarinnya sebelumnya mengenai orang yang menunjukkan kepada kebaikan. Kalau menunjukkan kebaikan sekalipun dia tidak mengamalkannya, pahalanya adalah sama seperti orang yang mengamalkannya. Ketika kita ini kan seperti orang dai ya. Dai itu enaknya ketika diamalin oleh orang, maka pahalanya sebanyak orang itu ngamalin, maka dia dapat pahala. Itu yang ngamalin doang atau yang kameramennya juga, yang nyolokin lampunya juga. Di sini kan secara teks judulnya aja udah kelihatan bahwa mandala itu bukan cuma yang ceramah, akan tapi termasuk yang nyiapin kameranya juga. Semuanya tergantung daripada niatnya Pak. Ketika dia niatnya untuk menyampaikan dakwah lillahi ta'ala, dapat pahalanya. Kameramennya juga dapat kayak begitu, semua produsernya juga dapat, dan sebaliknya ketika yang kita tunjukin negatif pun dosanya kita juga dapat. Nah, ini berbagi, ini yang di SCTV ngeri ini. Karena bagian positifnya dapat, bagian negatifnya juga dapat. Karena itu sering-sering berdoa mudah-mudahan dapat produksi yang yang baik-baik semuanya gitu. Biar kiranya jeleknya kita nggak dapat Pak. Nah, itu ketika kita melaksanakan itu kadang-kadang keikhlasan turun Pak. Atau bagian agama, wah nggak enak nih,
nggak enak ketemunya cuma ustaz, nggak bisa cuci mata. Kalau bagian yang lain kan enak tuh bisa cuci mata. Bagian ustaz kerja dapetnya diomelin mulu. Bagian hiburan kan bisa joget dikit, bisa goyang dikit. Nanti keikhlasan kita kadang-kadang terganggu. Karena itu diperlukan nasihat, Pak. Para dai butuh nasihat, orang-orang yang mengerjakan kebaikan itu memerlukan nasihat. Karena kalau nggak support ya, disupport oleh nasihat, maka kemungkinannya adalah dot dan akhirnya tinggal wassalam. Jangankan susah-susah ya, mohon maaf. Nggak usah susah-susah, kita ngaji aja. Kita ngaji ini emang bisa konsisten, Pak, tanpa ada yang mengingatkan nggak ikut ngaji lagi. Kan kemarin baru sekali. Itu perlu kayak begitu. Kalau umpamanya negatif, gak usah makin nasihat, Pak. Tapi gak datang diri. Kalau yang negatif ya. Tapi kalau yang positif itu butuh banget nasihat. Sampai nanti akhirnya kapan? Sampai akhirnya kena. Gitu. Ketika sudah kena kenikmatannya, baru dia akan konsisten. Bapak kalau belum berasa enak ngaji, itu ngaji berat. Tapi kalau udah merasa enak ngaji itu ya enak, jadi konsisten. Begitu juga sedekah nih, kita sedekah ini 100.000, karep-karep dapatnya 1 juta, tahu nggak dapat, Pak. Itu untuk 2 kalinya berat. Tapi kalau begitu sedekah sekali dapat langsung, dapat pulangannya 1 juta 10 kali lipat, besoknya mau lagi. Nah kadang-kadang kan Allah uji ya. Pertama kali kan nggak dapat, Pak. Kedua kalinya nggak dapat, dapatnya lama banget. Kirain seminggu udah dapat, tahu-tahu sebulan belum dapat juga. Nah itu diperlukan ntar kok dapat. Nah ntar dapat ini kan nasihat, Pak. Ntar dapat kok. Nanti kenikmatannya dapat. Nah itu diperlukan nasihat. Kenapa kok kita harus saling menasihati? Karena konsepnya kalau Allah Ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun. Karena kita bersaudara. Ketika artinya bersaudara, saya jadi orang hebat, saya kepengen juga saudara saya jadi orang hebat. Saya jadi orang baik, saya juga kepengen saudara saya orang baik. Saya juga kepengen saudara kita nih. Kita kan semuanya saudara. Maka kita nih bukan cuma pertemanan ya, sama satu kantor, akan tapi yang lebih erat lagi adalah seagamanya itu. Ketika saudara dalam konsep Islam itu saudara nggak boleh bapak mukul saya mukul bapak, bapak menjatuhkan saya menjatuhkan bapak, nggak boleh. Yang ada adalah ikhwatun fa aslihu bain akhwaikum. Kita disuruh saling mengingatkan, disuruh saling asli kan saling membenarkan. Membenarkannya ini boleh pakai nasihat, boleh pakai pengajaran, boleh pakai petunjuk, boleh pakai peringatan. Kata di ayat yang lainnya wa ansahulakum. Nabi Nuh bilang wa ansahulakum di Quran. Wa ansahulakum. Sedangkan Nabi Hud bilang wa analakum nasihun amin. Nabi Nuh juga sebagai penasihat buat umatnya. Nabi Hud juga kayak begitu. Rasulullah apalagi. Rasulullah SAW apalagi. Nah, sedangkan hadisnya Rasulullah SAW bersabda, saya baca sanadnya dulu. Kalau Imam Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Wa amal hadis wal awal an Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari. Ada Nabi SAW qala ad-dinun nasiha. Agama itu kata Rasulullah SAW nasihat. Nasihat ke gimana? Nasihat buat siapa? Jawab Rasulullah adalah lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin. Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpinnya, dan untuk amatihim, untuk yang awamnya. Pemimpin harus dinasehati, kalau umumnya apalagi. Kalau Rasulullah gimana? Rasulullah juga perlu dinasehati, cuma yang nasehati siapa, Pak? Allah, ini lillahi maksudnya adalah karena Allah, bukannya kita nasihatin Allah. Kita ke Allah, kita sifatnya doa ya, bukannya nasihat, akan tapi berdoa. Ya Allah, saya kepengen jadi orang baik, tapi kok masih kayak begini. Kuatin iman saya, jangan keganggu, jangan balik lagi. Nah, wali kitabihi ya dijadikan petunjuk. Kita mau nasihatnya dari mana? Dari Quran. Qurannya mana? Cari Qurannya.
Wali rasulihi dua makna. Wali rasulihi boleh dulu Rasul juga perlu nasihat, atau kita minta nasihat dari Rasulullah SAW lewat hadis-hadisnya. Wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Nah di sini bahasanya keren banget di awalnya konsepnya. Ad-dinu nasihat, agama itu isinya nasihat. Mana yang kita dapetin nasihat. Sholat itu adalah nasihat. Zakat itu nasihat. Nasihat kayak gimana Ustaz? Zakat itu kan pembersihan harta. Coba deh tinggal zakat. Nanti jadi masalah gak? Masalah. Sholat nasihat. Coba deh tinggal sholat. Dosa gak? Dosa. Jadi agama isinya apa? Tauhid. Tauhid nasihat bukan nasihat. Coba kita gak bertauhid, berani gak tanggung resikonya kan gitu. Jadi semuanya adalah, semua agama itu isinya nasihat. Nah, tinggal kita supaya kita bisa menerima nasihat itu harusnya dasarnya apa? Atau Pak, pengakuan kita bahwa kita ini manusia adalah lemah. Dengan pengakuan kita lemah sebagai manusia, itu kita gampang bisa menerima nasihat. Tapi kalau kita bilang gue hebat, gue gitu loh, itu sulit untuk menerima nasihat. Karena ada sifat takaburnya dalam hatinya. Orang yang takabur itu susah banget menerima nasihat. Kalau kita nih yang tidak takabur, nasihat itu pakai omongan bisa, pakai isyarat bisa, pakai SMS bisa. Tapi kalau orang yang di hatinya ada sifat takabur, itu pakai tempeleng baru bisa, Pak. Tempelengnya kan boleh pakai tangan, boleh pakai kejadian, Pak. Kejadian kayak apa? Wah, dia dokter yang paling hebat. Tahu-tahu dia sendiri kena penyakit. Itu baru dia merasa bahwa ternyata dokter, ada dokter, saya tahu persis ceritanya. Dokter, suami istri dokter, dan katanya paling jago soal darah di Indonesia. Paling jago soal darah. Ternyata dia waktu itu nggak sholat, Pak. Muslim tapi nggak sholat, atau sholatnya begitulah, Jumatan doang atau Idul Fitri doang. Nah, terus apa yang Allah pakai nasihat Allah buat dia? Kan ada sifat kesombongan nih, merasa jago. Anaknya pada diambil, anaknya dia pakai ambil lewat apa? Lewat darah, karena penyakit demam berdarah. Penyakit demam berdarah, dua-duanya suami istri ahli darah, anaknya diambil dari penyakit yang dia katanya ahli, penyakit demam berdarah, lewat anaknya. Habis lewat anaknya dia baru kena pukulan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anaknya sakit, anaknya meninggal dengan penyakit yang katanya dia ahli. Itu merupakan nasihat buat dia. Sekarang ini suami istri menjadi orang yang luar biasa soleh. Jadi orang jadi baik. Artinya udah ngomongnya udah akhirat terus dah. Ngomongnya akhirat. Jadi udah gak ngomong dunia lagi. Udah lagi gak ngomong gue hebat gitu. Udah gak ada lagi, Pak. Tapi ngomongnya udah pakai tawadhu. Kita pun kalau misalnya kita merasa sombong, udah sulit untuk terima nasihat. Nah, harus kita merasa. Terus yang kedua, ketahuilah bahwa kita ini disuruh watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Itu syarat apa watawasau bil haqqi watawasau bis sabri? Syarat untuk tidak lafi muslim. Kan wal asri innal insana lafi khusr. Sebenarnya manusia pasti dalam kerugian ya. Kerugian kan artinya pecunda, artinya gagal, artinya tidak kaya, artinya tidak sukses, artinya nggak dapat jodoh, artinya banyaklah artinya yang kita bisa kembangin itu artinya, tafsirannya. Nah, Bapak kenapa nggak dapat jodoh? Sombong sih, merasa ini cewek yang kayak gini bukan pasangannya. Kan perempuan kayak gitu juga, Pak. Perempuan ketika dia merasa sombong, dideketin sama seorang, ya lu gaji lu berapa? Bukan kelas aneh, kelas aneh adalah level GM gitu, level yang mobilnya apa levelnya. Itu orang yang kayak gitu, dia dipastikan itu sulit untuk mendapatkan jodoh, karena ada kesombongan dalam diri dia. Nah, kita supaya terima tuh jangan begitu. Dan kedua, apa kita butuh nasihat tadi itu untuk mencapai kesuksesan sesuai dengan bukan cuma firman Allah ya, bukan cuma firman Allah, akan tapi wal asri itu kan artinya wah itu kan wawul qasam. Wawul qasam itu kan demi.
Berarti kan sumpahnya Allah. Sumpah dengan perkataan kan beda, Pak. Bapak bilang nih, apa namanya, Anda nggak punya duit nih, kan beda, Pak. Demi Allah Anda nggak punya duit. Beda. Kalau demi Allah kan udah berani periksain dah, gitu. Periksain semuanya nggak punya duit. Tapi kalau aku nggak punya duit kan kita bisa bohong, Pak. Nah, Allah jelas nggak pernah bohong, tapi kan kata-katanya firman Allah antara sumpah dengan yang tidak sumpah kan berbeda. Ada penegasannya itu bahwa wal asri itu demi masa manusia akan selalu berada di kerugian, berada di kegagalan kalau dia tidak mau amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil. Tawasau di sini kan nasihat, Pak. Saling mengingatkan, saling menasihati tentang kebenaran, tentang kesabaran. Baik. Ini hadis yang pertama. Hadis yang berikutnya, sama besok nih, kumpul lagi nasihat. Besok nih kalau kita nggak pada nyoblos, bisa kalah kita. Atau kita salah dalam menyoblos, kalah kita. Nah, kitanya siapa? Bapak merasa siapa gitu. Bapak siapa? Kalau Bapak Muslim, ya kewajiban seorang Muslim nggak boleh memilih pimpinan yang non Muslim. Wah, cuek kalah kita. Nah, karena itu besok wajib mencoblos dan wajib mencoblos kata orang calon saya harus agama dengan saya. Baik, hadis yang berikutnya An-Jarir bin Abdillah qala bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wan nushi likulli muslim. Ini seorang sahabat yang pernah membaiat Rasulullah, namanya Jarir bin Abdillah. Waktu pertama kali masuk Islam harus dibaiat. Baiatnya adalah di antara isi baiatnya sholat, zakat, dan an-nusuk likulli muslim, dan saling menasihati sesama muslim. Nanti ulama sampai mengatakan amar ma'ruf nahi munkar itu kan nasihat, Pak. Bentuk lain dari nasihat. Itu wajib atau sunnah? Kata ulama wajib. Bahkan ada yang mengatakan rukun Islam yang keenam itu ada dua pendapat. Rukun Islam yang keenam ada yang bilang jihad, ada yang bilang nasihat, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, sahabat Nabi dalilnya apa? Sahabat Nabi baiat Rasulullah waktu di awal-awal dulu itu salah satu di antara isinya adalah wan nushi likulli muslimin, menasihati setiap orang muslim. Terus di hadis yang ketiga ini cakep banget, tapi maknanya harus kita pahami secara lebih dalam. An Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Di mana nasihatnya? Kecintaan kita kepada seseorang itu harus dibuktikan dengan nasihat, Pak. Bapak mencintai istri Bapak melakukan hal-hal salah, Bapak tidak tegur, itu Bapak tidak mencintai. Salah satu bentuk nasihat kan tegur. Kita cinta anak kita bergaulnya sembarangan gitu, bergaulnya tidak milih-milih. Kita dianggap apa? Tidak mencintai anak kita. Kalau betul-betul kita mencintai anak kita harus tegur, kita harus beri nasihat. Gunanya buat apa? Kita mau anak kita selamat atau enggak? Yang sering kita lakukan adalah anak kita nggak belajar, kita tegur. Anak kita nggak sholat, kita nggak tegur. Padahal belajar itu sama sholat pentingan mana? Dua-duanya disuruh, akan tapi kan sebenarnya pentingan sholat daripada belajar. Tapi kenapa kok kita kalau nggak belajar kita marahin, nggak sholat kita diem? Bukan kita yang di sini, kebanyakan orang kita. Kenapa begitu? Nah ini salahnya adalah sudut pandangnya, Pak, melihat bahwa kehidupan dunia lebih penting daripada kehidupan akhirat. Tapi ketika kehidupan akhiratnya lebih penting daripada kehidupan dunia, dia akan menyuruh marah sekali anaknya sholat, anaknya nggak sholat, dan bukannya diemin anaknya nggak belajar, Pak. Nanti ketika anak itu sholat dan hubungannya dengan Allah udah baik,
dia akan mengkaji, ternyata Allah bilang yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang-orang yang beriman dan orang yang menuntut ilmu. Berarti saya harus apa? Harus belajar. Dibaca hadis Rasulullah, talabul ilmi fardhah. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Berarti dia akan belajar karena dia dekat dengan Allah. Kalau ada orang ngaku dekat sama Allah nggak mau belajar, itu salah, Pak. Dia nggak dekat sama Allah. Oh, Allah nyuruh dia belajar. Bahkan Rasulullah menjanjikan barang siapa yang keluar belajar untuk menuntut ilmu, maka dia termasuk fisabilillah sampai dia pulang. Di tempat yang lainnya, malaikat pada bilang, mana orang-orang yang belajar akan dinaungi, akan diberi rahmat, akan diberi sakinah ya oleh malaikat. Malaikat redha, malaikat doain, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya dia. Nah, kan kayak begitu. Nah, walhasil yang mendorongnya dari mana? Kedekatan dia dengan Allah, mendorong dia untuk menjadi pelajar. Kita bilang dah imam, Pak. Sebutin imam mana, Pak? Yang ketop-ketop. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, itu pada belajar nggak? Mereka nggak bakal mungkin sampai ke taraf imam tanpa belajar. Nah, belajarnya, ibadahnya kayak gimana? Ibadahnya kan kelasnya kayak bukan kelas kita, Pak. Kelas Imam Ahmad itu sering ini, bukan setiap hari, sering wudu Isya dipakai buat sholat subuh. Wudu Isya dipakai sholat subuh. Kalau kita wudu Isya batal karena nonton MU lawan Real Madrid. Kalau beliau wudu Isya-nya berjamaah, subuhnya berjamaah. Jadi matanya kuat untuk begadang lillahi taala. Nah, di sini yang hadis yang sekarang kita baca, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai apa yang dia cintai untuk dirinya. Dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Contoh kayak gini, saya senang kalau saya punya mobil, maka tidak sempurna keimanan saya kalau saya tidak mempunyai keinginan agar bapak-bapak semuanya punya mobil. Kalau saya bilang, lu sih naik sepeda aja gitu, gue yang naik mobil, maka keimanan saya nggak sempurna. Ketika saya dosen nih, doktor, gitu. Terus lu nggak boleh jadi dokter dong, semuanya nggak lulusin, itu keimanan saya tidak sempurna. Kalau ada yang saya tidak meluluskan orang karena saya tidak mau dia menjadi dokter, maka keimanan saya tidak sempurna. Tapi kalau saya nggak lulusin karena memang nilainya nggak bagus, yaitu itulah ujian. Tapi kalau karena saya benci dan saya nggak mau dia menjadi dokter, apalagi semua orang nggak boleh sepinter saya, maka saya belum sempurna keimanan saya. Ini kan menunjukkan kita disuruh berbagi, Pak. Bapak punya apaan? Punya hal yang positif apaan? Nggak boleh sendirian. Bapak kaya, nggak boleh kaya sendirian. Bapak punya rumah, nggak boleh bapak punya rumah sendirian. Bapak punya sesuatu yang baru, nggak boleh punya sesuatu yang sendirian. Disuruh adalah berbagi. Sebagaimana saya menikmati hal positif ini, saya juga kepengen orang lain menikmatinya. Ini baru keimanannya sempurna. Ini kan berarti kan egois ada nggak di sini, Pak? Nggak ada egois. Nah, ini sosialis bukan? Ini sosialis tapi bukan sosialis komunis, Pak. Ini sosialis Islami kayak begini. Tapi sosialis Islami bukan berarti saya harus bagi semua punya saya ke orang secara rata, enggak. Itu sosialis komunis kan. Nah, tapi yang sosialis Islam adalah kalau bapak mau maju, bapak mau saya pintar apaan? Saya pintar hadis. Ya bapak saya bisa kok ngajarin hadis sampai bapak sampai puncaknya. Saya mau kok. Ilmunya saya nggak akan tutupin. Nah, ilmunya akan saya buka. Saya bisa apa lagi? Saya bisa komputer. Saya akan buka kok keahlian saya dalam komputer. Nah, itu baru niat saya sempurna, keimanan saya sempurna. Nah, termasuk besok nih kalau sampai kita nih nggak sedih dengan kekalahan umat Islam, maka keimanan kita jeblok. Tapi kalau kita sedih dengan kekalahan umat Islam, maka keimanan kita udah bagus. Supaya nggak kalah,
jangan sampai salah milih. Terus kalau udah nasihat ada babnya Pak. Nasihat ada yang dikasih biasa-biasa aja, ada nasihat yang kelasnya namanya amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan ini banyak tokoh-tokoh kita yang bilang orang banyakkan bisanya amar ma'ruf tapi tidak bisa nahi munkar. Nah, terutama ustadz ini. Ustadz cuma bisanya amar ma'ruf doang, nahi munkarnya enggak. Berat untuk menggunakan amar ma'ruf nahi munkar. NU Muhammadiyah sudah lulus dalam amar ma'ruf tapi belum lulus dalam nahi munkar. FPI lulus dalam nahi munkar, belum lulus amar ma'rufnya. Harusnya FPI diimbangin atau dikuatin amar ma'rufnya. Jangan nahi munkarnya doang. NU sama Muhammadiyah harusnya ditambahin nih nahi munkarnya. Kita ya sebisa mungkin seimbang antara amar ma'ruf dengan nahi munkar. Siapa yang wajib ini? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, wal takum minkum, hendaklah satu kelompok di antara kalian tuh ada orang yang ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Nah, orang-orang yang udah bisa amar ma'ruf nahi munkar, wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang yang bahagia. Kenapa kok orang bahagia? Bapak melakukan dosa, saya ada di samping Bapak. Kita kenal. Bapak melakukan dosa, saya diem aja. Saya nggak nahi munkar. Apa yang terjadi? Dosa Bapak saya ambil juga. Saya kedapatan juga dosanya. Hanya ngerjain dia, tapi kan kamu diemnya dapat. Saya diemnya dapat. Kalau saya kerjain, Bapak diemnya dapat. Ini aja Pak. Kalau kita diem aja. Tapi kalau kita udah ingetin, kan kita disuruh nasihat. Ya, Pak, yang ini nggak boleh Pak. Tapi Bapak masih melaksanakannya. Itu baru lakum a'malukum walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kamu pekerjaan kamu, bagi saya pekerjaan saya. Saya sudah menasehatin, kamu ikut, itu tanggung jawab kamu. Tapi kalau saya diem aja, saya dapat. Nah, ini yang apa namanya beratnya di sini, di hidup di Jakarta. Nggak enaknya adalah ini. Apa namanya, banyak kemungkaran yang kita tidak bisa mengingkarinya. Kita dapat mungkin gara-gara ingkarnya sampai nggak kita di hati. Kan ingkar ada 3 ya. Ada ingkar pakai tangan, ada ingkar pakai lisan, ada ingkar pakai hati. Minimal ya Allah, ini di bawah orang pada bajunya kayak begitu, saya nggak senang ya Allah. Tapi saya belum menjadi menteri, belum jadi gubernur, belum jadi presiden, jadi saya belum bisa bikin aturan yang ini. Tapi saya nggak senang. Itu kan pengingkaran. Nah, kalau kita udah bilang kayak begitu, nah maka saya berarti nggak dapat dosanya. Tapi kalau misalnya kita persilahkan, kita menyiapkan, kita memfasilitasi, nah dapat kita. Dapatnya berapa persennya wallahu a'lam, tapi kebagiannya dapat. Kalau kita udah ingkari, kita nggak dapat, dosanya nggak dapat, pahalanya kalau amar ma'ruf kita pakai lisan dapat pahala. Tapi kalau kita pakai hati doang, kita minimal nggak berdosa. Ada nih saya berbuat kemungkaran ya, Bapak diem aja, tapi ingkarin di hati. Bapak nggak dosa, saya yang dosa. Tapi kalau Bapak ngomongnya pakai lisan, Pak, yang ini nggak boleh, gitu. Saya masih kerjainnya, saya dapat dosa, Bapak dapat pahala. Pahala dari mana? Dari udah nasihat. Wa ulaika humul tapi kalau Bapak cuek aja, Bapak cuek dapat dosa karena tidak ingkar. Kan saya nggak ngerjain tapi nggak ingkar. Ini yang susahnya di kita di Jakarta nih, kita ingkar nggak? Nah kita ingkari dengan apa? Dengan mengadu kepada Allah. Ya Allah, di Jakarta nih susah banget gitu. Kayak kita di London kita keluar mana-mana
selalu kanan kita paha, kiri kita dada. Ya Allah, saya nggak kuat kayak gini, tapi saya kan cuma pendatang doang, saya cuma pelajar doang, maka tolong ampuni dosa saya. Mungkin sekali ngomong udah bisa dipakai berapa tahun tuh Pak? Berapa tahun sampai kita akhirnya menikmati atau tidak? Ya, kalau umpamanya musim panas berubah, musim panas kemana? Cuci mata berubah dah tuh. Bukan pengingkaran lagi tuh, itu adalah persetujuan. Kita Allah memuji kita nih Pak nih, orang umat Islam, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini ada bilangnya umat Islam, kuntumnya di sini, kalian adalah sebaik-baik umat yang diutus untuk kepada manusia yang salah satu di antara perilakunya adalah ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ada yang mengatakan ini sahabat, ada yang mengatakan ini umat Islam. Kalau di era umat Islam yang khairul umatin mana nih? Sahabat Pak. Sahabat. Kalau sesama umat Islam dari awal sampai akhir. Tapi kalau sesama manusia yang paling cakep siapa? Kita, umat Islam. Umat Islam adalah umat yang geli sama kemungkaran, senang sama kebaikan. Kalau kita bahkan sebaliknya, nah harusnya kalau umpamanya kita bilang ya, ada tokoh yang sekarang ini ketop banget dan digadang-gadang untuk jadi calon presiden dan calon presiden paling top, itu kan kuncinya kan belusukan Pak. Belusukan itu bukannya pekerjaan Umar bin Khattab, bukan pekerjaannya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ngetop kayak begitu kenapa? Belusukan. Umar bin Khattab ngetop kayak begitu sebagai Umar Al Faruq, itu dari mana? Belusukan. Rasulullah belusukan atau enggak? Rasulullah ketemuin orang curang ini apa namanya, kurma jelek ya, kurma jelek taruh di bawah, kurma cakep ditaruh di atas. Gara-gara apa? Belusukan. Rasulullah tahu ada orang tukang sapu masjid, orang hitam meninggal. Gara-gara apa Pak? Belusukan. Kan ada orang tukang sapu di masjid meninggal, beliau nggak tahu, 2-3 hari kemudian beliau tanyain, ini yang biasa nyapuin masjid kemana nih? Sahabat yang mendampingin meninggal, ya Rasulullah. Kapan? 2-3 hari yang lalu. Kenapa ente nggak bilangin? Ya kan cuma tukang sapu, masa bilangin ke Rasulullah, saya lapor ke Rasulullah sih. Ente jangan menghina orang tukang sapu masjid, ini orang baik. Mana kuburannya? Tahu kuburannya? Itu kuburannya. Rasulullah paranin kuburannya, Rasulullah sholat di depan kuburan. Ini syariat bahwa boleh sholat di atas kuburan, tapi sholat jenazah ya, bukan sholat yang lain, sholat jenazah. Umpamanya ini kita pulang kampung ini kan bapak banyak yang dari daerah, orang tuanya atau siapanya meninggal, kita nggak kejar pesawat, nyampe sana udah dikuburin. Apa syariatnya? Bapak sholat aja di atas kuburan. Sholatnya cuma sholat jenazah, bukan sholat yang lain. Udah 2 rakaat doa. Nah itu Rasulullah belusukan. Nah Ahok kan sampai bilang belusukan adalah kebiasaan Yesus. Baca aja di detik kan ada kata, ya kita boleh bilang bukan mungkin Nabi Isa dulu belusukan, Nabi Muhammad juga belusukan, Umar ngetop banget belusukannya. Umar yang tahu orang inian Pak, orang masak batu siapa? Umar bin Khattab kan yang tahu orang masak batu, anaknya nangis. Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Abdul Aziz yang kagak ada yang terima sedekah lagi. Dari awalnya banyak banget yang terima sedekah, akhirnya zaman akhir beliau adalah nggak ada lagi yang sedekah. Kok pemimpin umat Islam sekarang nggak ada yang pintar belusukan, yang mengatasnamakan partai Islam atau simbol-simbol Islam. Kok yang belusukan dai-dai Kristen ya, dai-dai Nasrani ada di Papua, ada di Kalimantan, ada di pelosok-pelosok, datang dengan sumur pompanya Pak, dengan listriknya, dengan rumah sakitnya, dengan yang lainnya. Kok kita ini yang masih kurang. Kemarin orang Papua
datang ke tempat saya bilang sulit tidak berdakwah di Papua. Saya bilang ente dakwah jangan pakai Quran, jangan pakai hadis, pakai apa? Pakai listrik. Saya bilang pakai listrik. Pakai listriknya coba aja cari ini ada, cari air di dekat cari air. Kalau emang ada air yang bagus ya, coba bikin listrik, manfaatin. Jangan ngajarin Quran, jangan sampai nanti akhirnya atau baru kemudian kita pakai bil hikmah ya, pakai hikmah. Nanti untuk cari dana untuk pembangkit listriknya pakai hidro, kita cariin dananya. Daripada kita bagi-bagiin Quran, dia belum bisa baca Quran, kita dibagiin Quran, kan metodenya salah. Nah itu pakai belusukan kayak gitu. Di ayat yang lainnya, Budil afa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Nah, kita disuruh ketika amar ma'ruf nahi munkar itu akan terjadi Pak, gesekan apa? Nggak semua orang mau dinasihatin, nggak semua orang mau ditegur bahwa bapak salah atau saya salah. Karena itu hudil afwa, sering-sering maafin. Saya kan nasihatin bapak nih, tegur bapak bentak saya marah lagi kan gitu. Ini kan banyak kan orang kayak gitu kan, marah lagi. Tapi yang disuruh adalah hudil afwa, maafin Pak. Saya nih yang menegur bapak balas dengan kemarahan, saya harus memaafkan, memaklumi bapak nggak tahu, bapak belum bisa terima, atau mungkin saya metodenya salah ya. Itu tetap wa'mur bil urfi. Pakai metode apa nih? Wa'mur bil urfi artinya pakai metode yang berlaku di situ. Yang lebih cocok untuk tempat itu. Di Jawa Timur mungkin metodenya beda dengan di Sunda ya, atau di Madura dengan nada yang kayak begitu. Ala Madura kita pakai di Sunda kan repot Pak. Ala Batak kita pakai di Sunda kan repot. Begitu juga ala Sunda kita pakai di Batak, nggak ada yang dengerin Pak. Ini orang bukan marah, ini orang ngelucu gitu. Wa'arid 'anil jahilin. Wa'arid 'anil jahilin artinya kalau ada orang yang tetap dinasihatin 10 kali masih juga nggak mau, malah marahan dia daripada kita, padahal kita rawaitinya baik. Allah ingetin wa'arid 'anil jahilin. Lu jangan pikirin tadi. Orang-orang yang kayak begini hatinya udah tertutup, nggak bisa diolah Pak. Ada orang yang hatinya bisa diolah, ada orang yang hatinya nggak bisa diolah. Kita yang di sini nih itu tanpa kecuali semuanya orang yang hatinya bisa diolah. Artinya perubahannya kita ini dipakai omongan aja udah cukup, bahkan pakai isyarat aja udah cukup. Ada orang yang digamparin, digebukin juga masih ada yang belum sadar. Tadi cerita yang dokter tadi itu digebuknya pakai penyakit, pakai kematian anaknya sadar Pak. Tapi sebelumnya kan mungkin pernah digebuk, tapi mungkin belum nggak terlalu parah, akhirnya nggak sadar. Ada juga orang yang sampai innalillahinya nggak sadar Pak. Nah kita menghindari ya, jangan sampai kita termasuk yang itu. Kita ya kalau berbuat salah kita minta ampun, cepat-cepat minta ampun dan cepat-cepat kembali ke jalan yang Allah ridhoi. Nah, lagi-lagi Allah ingin tunjukin, Imam Nawawi cakep banget nih ngambil ayatnya. Allah pengen tunjukin kewajiban kita Pak. Kewajiban kita ini apa sih? Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang mukmin dan orang mukminat ini satu sama lain adalah wali. Wali artinya bertanggung jawab kepada yang lainnya. Saya wali bapak, bapak wali saya. Bapak saya bertanggung jawab kepada bapak, bapak bertanggung jawab kepada saya. Saya bertanggung jawab kepada umat Islam Indonesia, baik yang di Jakarta maupun yang lain. Umat Islam juga bertanggung kepada saya. Ini nanti maksudnya apa? Secara umumnya jangan cuma nasihat doang kan Pak, tapi juga ketika saya lagi butuh duit, tolong dong bantu. Ketika bapak lagi butuh duit, nah tolong dong bantu. Kan bantuannya kan bukan cuma nasihat doang kan. Bantuannya kan kadang-kadang cuma nasihat doang, kadang-kadang berupa materi. Adanya sedekah buat apa? Kan buat ini. Adanya zakat pemaksaan dalam tanda petik karena wajib. Kalau sedekah kan nggak pemaksaan, sedekah kan sifatnya terbuka dan terserah. Tapi zakat pemaksaan. Orang yang sudah bisa melakukan sedekah itu kan sedekah jadi sunnah
kalau orang baik pasti sedekah. Nah, kalau orang ngeluarin zakat itu baru orang pas-pasan, Pak. Karena dia standarnya standar pas. Nah, lebih daripada zakat merupakan sedekah. Terus kalau kita nggak kayak gitu gimana? Kalau kita cuek aja dengan kesalahan orang, dengan kemelaratan orang, ini Allah ingetin. Imam Nawawi ambil ayat ini. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi sama kanu yaf'alun. Ini Pak, Allah melaknat orang-orang atau lu'ina, telah dilaknat, bukan Allah yang melaknat, telah dilaknat orang-orang yang kafaru, orang-orang yang kafir dari kelompok Bani Israel. Laknat siapa yang melaknat? Ala lisan Daud, lewat lisan Daud, lewat lisan Nabi Isa. Kenapa kok mereka dilaknat? Dari bima asawakanu yang tadi, karena kemaksiatan mereka dan karena mereka berlebih-lebihan. Lebih-lebihnya kayak gimana? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka kalau ada yang berbuat munkar cuek aja, saling cuek. Nanti labi sama kanu yang ulun, itulah seburuk-buruk kemungkaran atau seburuk-buruk apa yang mereka kerjakan. Ini kita akan lihat sendiri Pak, di banyak negara perkawinan sejenis sudah dilegalkan. Bahkan kemarin kita baca bahwa Amerika marah dengan satu negara di Afrika yang tidak melegalkan atau tidak mau mengakui perkawinan sejenis. Di Amerika sendiri masih ada beberapa negara bagian yang masih tidak melegalkan, tapi udah ada banyak negara bagian yang sudah melegalkan perkawinan sejenis. Nah, mereka tidak lagi ya tanahau dan munkarin fa'alu, ya tinggal tunggu akibatnya. Nah, mudah-mudahan ini tidak merebak ke negara kita, asal kita memilih calon-calon yang sealiran dengan kita. Terus di ayat yang berikutnya, qulil haqqa wa qul haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Kita Pak, nasihatnya pakai apa? Kan pakai Quran, pakai hadis. Dalil kita apaan? Dalil kita kan Quran dan hadis. Kita nasihat bukan karena pikiran kita, kan, tapi tolak ukurnya adalah Quran dan hadis. Nah, kenapa kok pakai Quran? Kan yang benar kan dari Allah. Quran kan benar. Isinya Quran kan, mana ada Quran yang salah? Mana ada Quran yang ngajarin nggak benar? Oh, di Quran ada nyuruh membunuh itu kan dilaksanakan dalam kondisi tertentu. Dalam kondisi tertentu harus dibunuh. Tapi dalam kondisi yang lain harus dikasih makan. Islam katanya tidak pro sama binatang, karena ada binatang tertentu yang harus dibunuh gitu. Kan Islam orang yang ngasih makan anjing aja masuk surga. Orang ngasih makan minum anjing ya masuk surga. Orang yang penjara atau nyiksa kucingnya masuk neraka. Gimana Islam gak pro apa binatang? Baik, ini ayat-ayat yang Imam Nawawi pakai ya. Ayat berikutnya ada fasda bima tu'mar, terus anjainal ladzina yanhauna 'anil su'i wa qala ladzina zalamu bi adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Saya rasa penjelasan kita cukup dan kita baca satu hadisnya aja. Hadisnya populer sekali. Barang siapa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Kalau dia nggak bisa, maka dengan lisannya. Kalau dia nggak bisa, maka dengan hatinya. Nah, bagi yang mengamalkan dengan hatinya, ketahuilah itu merupakan selemah-lemah iman. Hadisnya Sahih riwayat Imam Muslim. Kita di Jakarta ini, ayo kita main sama ini, ayo kita main sama tangan. Tangan besok ini berlaku nih Pak. Tangan, kalau besok tangan kita salah nyublos, berarti kita ikut ini. Mudah-mudahan kita besok bisa memperbaiki kemungkaran yang ada di negara kita dengan cara cobloslah yang paling baik untuk umat, yang paling baik buat negeri kita ini, buat bangsa Indonesia. Jangan karena hal-hal yang sangat sepele
kita jadi salah nyoblos. Ini mungkin Ustaz, masih ada waktu, kita bisa pakai tanya jawab. Alhamdulillah, telah sampaikan tadi kajian hadis dari Solehin bab 22 tentang nasihat. Sebelum kita masuk ke bagian diskusi, saya umumkan bahwa alhamdulillah infak yang didapat pada ini 164.000 akan kami berikan untuk konsumsi untuk bukan. Baik Bapak sekalian dan sekalian, mungkin dari penjelasan Pak Ustaz tadi ada yang ingin didalami atau kurang jelas bisa ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pengen menanyakan yang wabilisani tadi. Iya. Pada saat seseorang itu menyampaikan nasihat dengan lisannya, Iya. ini yang saya tanyakan resikonya itu. Iya. Kebanyakan untuk hal-hal yang krusial itu resikonya jadi permusuhan. Iya. Jadi orang yang dinasihatin jadi marah, terus baliknya kan kita, itu kan menjadi ujian dari kita. Kita balas marah, bagaimana? Umumnya sih susah, karena kalau yang agak krusial tuh jadi silaturahim bisa putus gitu, renggang. Nah, mohon dijelaskan sikap apa yang terbaik itu untuk Disuruhnya kan pilihlah metode bil urfi, Pak. Bil urfi dengan kebiasaan sana, kebiasaan tempatan. Nah, tempatan itu nasihatnya apakah langsung pakai lisan break gitu, atau lebih baik pakai surat, atau lebih baik pakai SMS, atau lebih baik kita ngadu kepada orang yang berpengaruh sama dia. Kita ngaduin sama kalau umpamanya kita ngaduin sama orang yang berpengaruh kan kita pakai lisan kita melalui lisan orang lain kan. Nah, mana yang terbaik? Nah, kita jangan melawan arus, Pak. Jangan melawan, maksudnya kita pakai bukan kebiasaan langsung kayak begitu, padahal bisa pakai lewat surat atau lewat SMS. Kalau tahap 1, tahap 2, tahap 3 sudah kita lewati, terus kita akhirnya pakai lewat lisan langsung. Nah, resikonya adalah pahala. Itu jalan terakhir. Bapak bukan tidak sopan, Bapak bukan tidak tahu etika, Bapak sudah pakai etika, tapi dialah yang sudah melampau atas. Nah, semua dakwah ada resikonya, Pak. Nah, di situ letak pahala dan dosa, dan di situ letak ujian kita naik pangkat atau tidak. Boleh. Seperti istri tulisan saya yang udah lama. Ya. Bahwa kita kan sebenarnya insan media nih. Artinya Ya. kalau ada kemaksiatan, Ya. itu kita sebarkan secara masif. Ya. Nah, sedangkan kebaikan yang kita perbuat itu kan individu. Ya. Nah, itu buat ngimbanginnya gimana? Contoh realnya kayak Nah, kayak kita, katakanlah kita musik lah gitu kan. ya. Musik TV kan kita orang media nih. Ya. TV, kamera, seluruh Indonesia nyebar. Ya. Siap tuh. Nah, kita kan individu nih, kebaikannya individu nih. Ya. Untuk ngimbangin kemaksiatan yang masif tadi, saham yang tadi, maksud tadi. Ya. Dengan kebaikan ini gimana caranya gitu? Caranya acara yang baiknya lebih ditonjolin kan. Ngusulin umpamanya ya, ini mohon maaf, ngusulin kepada produser atau kepada siapa penanggung jawab direktur acara, umpamanya di direktur program, apa nggak baik kalau umpamanya ini kita ngadain yang ini. Ya, kan usulan, Pak, bukannya ini ya, usulan. Nanti juga usul ketika pengajian, umpamanya maaf ya, pengajian itu kan ustadz itu ada yang ustadz selebritis, ada ustadz beneran kan. Nah, kita sekali-kali ini ada ustadz selebritisnya, kita tawarin juga ustadz beneran. Ustadz beneran dan tampil gitu. Ustadz beneran coba di XP juga, atau ini Pak, atau lagi
ilmu Bapak yang ada di sini, Bapak terapkan di TV yang Bapak apa namanya mau bikinnya kapan, mau rumah lama, apakah 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi, nanti dicicil. Kehebatan kita dalam kamera kita gunakan untuk mensyuting di rumah ya, di rumah ada penceramah atau ada ustadz bagus, kita syuting dengan baik, kualitasnya kita naikin di YouTube dan seterusnya. Itu kan bisa tuh imbalannya. Nah, salah satu yang saya kerjain ya, saya bikin warung ustadz tuh namanya apa Ustadz? Warung ustadz. Nawaitunya kan pengen biar berdakwah lewat lisan orang lain. Jadi banyak banget, udah hampir 1 juta orang yang nonton di warung ustadz, kalah sama Fatin Sidqia Lubis yang sudah 50 juta kali ditonton orang. Saya baru 1 juta, hampir 1 juta. Tapi kan itu jadi kebaikan. Orang nonton Ustadz Yusuf lewat warung Ustadz, saya dapat Ustadz. Nanti pakai mandala ala khairin. Orang nonton Hakim lewat warung Ustadz, saya dapat. Gimana teman-teman yang emang jagonya di situ? Nanti besoknya bulan Juli, bulan Agustus, saya akan mendirikan pesantren Pak. Pesantren udah mulai dibangun, akan mulai menerima dan mulai gaul ajaran baru. Pesantren cuma 10 sampai 20 orang yang kita ajarin IT. Setahun gratis. Syaratnya apa? Hafal Quran. Syarat minimalnya hafal Quran. Mau SMA boleh, mau S1 boleh. Kenapa kok hafal Quran? Alasan saya gini. Dunia maya itu kan dunia hutan belantara Pak ya. Yang negatif banyak banget, yang positif juga ada atau banyak. Ini kan orang mau pilih negatif dan positif kan tinggal klik doang tuh. Bedanya cuma nggak ada selangkah, sejengkal, nggak ada jengkal, sesenti Pak. Positif dengan negatif di dunia maya. Nah, saya perlu rem Pak, perlu rem. Remnya dari mana nih? Saya ngajarin susah, doktrin susah. Saya remnya pakai Al-Quran. Al-Quran yang udah ada di otak dia, udah ada di hati dia, udah ada di ingatan dia. Nah itu syaratnya Al-Quran. Biar remnya udah ada. Nanti bikinnya yang positif terus. Mudah-mudahan besok kita mulai nih, bulan Agustus. Dan itu gratis, full Pak, full gratis. Biayanya berapa? Biayanya kita hitung sekitar 400 juta. 400 juta untuk 1 tahun. Nah, saya tinggal nyawer ya. Saya cariin 400 juta, saya gunakan untuk itu. Nanti ada yang menyawer, silakan aja. Saya ambil 1 orang, silakan. 1 orang biayanya sekitar 30 juta. Satu tahun. Tapi itu lagi-lagi orang yang sudah hafal Quran, salahnya Pak. Dan saya ingin begini Pak. Sebentar ini orang yang hafal Quran larinya cuma 1 masjid doang. Masjid. Padahal mereka orang baik baru masuk masjid. Ya masjid kan udah tempat baik Pak. Yang perlu kan kementerian yang masuk orang baik. Yang perlu kan BUMN masuk orang baik. Nah ini kalau misalnya menteri semuanya pada hafal Quran kan keren. Kalau direktur BUMN pada hafal Quran kan keren. Paling nggak ada remnya lah. Jebol sekali-kali ya jebol, namanya juga manusia. Tapi ada remnya. Nah ini kita siapin kayak begitu. Nah doain ya mudah-mudahan nawaitu saya berhasil. Silakan. Lagi. Tinggal satu lagi kuota. Pak, saya boleh tanya kan dengan sedikit di luar konteks ini. Ya. Kalau kita tadi seperti menasihati gitu ya. Iya. Kita telah memberikan nasihat, tapi itu kami tersebut tidak terima gitu ya. Malah dibalik fitnah. Yes. Betul. Fitnah itu Oke. fitnahnya kejam. Iya. Muslim katanya kalau kita mengampuni Aja itu tahu dulu. ada kriteria pertama fitnah itu biarkan saja, nanti kita di akhirat akan dosa kita diampuni. Iya.
kedua, kalau kita mengampuni orang itu, maka itu akan lebih baik. Cuma jadi kondisi bagaimana di akhirat itu jadi kita nggak dosa kita nggak diambil ya. Itu hitungannya Pak ya? Itu hitungannya. Iya, itu. Maaf ini Pak. Itu sama dengan hitungan yang ini ya, hitungan apa namanya utang. Sama Pak hitungannya utang. Bapak atau saya ngutang sama Bapak, taruhlah 1 juta Pak ya. Saya nggak bayar ke Bapak. Nanti kan diambil kan di akhirat kan seharga 1 juta di dunia. Terus kalau Bapak nggak maafin, nanti akan diambil kebaikan saya untuk Bapak seharga 1 juta. Kalau Bapak maafin, pahalanya ini 10 kali lipat Pak, atau minimal 2 kali lipat. Bapak maafin sekarang nih, tapi 2 juta Bapak terimanya di dunia Pak. Iya, 2 juta di dunia, atau kali 10 ya, kebaikan kali 10 maka di dunia. Sebenarnya untungan maafin Pak daripada kesel. Cuman kan kita punya sifat dendam ya. Iya, benci. Kalau dimaafin Bapak untung, tapi saya nggak rugi. Bapak untung kan dapat 2 juta atau 10 juta, Bapak untung. Padahal Bapak aturannya kan cuma 1 juta. Cuman kan saya nggak dapat dosa Pak. Iya, nggak dapat dosa. Bapak punya sifat dendam. Nah, Bapak bilang enak aja, nggak mau gue dapat 10 juta, lu aja biar masuk neraka kan gitu. Nah ini sifat dendam kita tuh di situ. Tapi ini penawaran dari Allah ya. Terserah kita mau ambil 10 juta atau kita mau yang ini celaka. Orang yang masih punya sifat dendam itu biasanya ngambil opsi gua nggak mau ambil yang 10 juta. Yang penting lo celaka. Tapi kalau kita mau untung, sebenarnya untungnya ambil yang memaafkan, dapat 10 kali lipat. Ya. Sebenarnya itu cerita Fir'aun. Iya. Arab. Iya. Pada waktu itu Fir'aun salah satu orang yang minta tobat. Iya. Tobat sama Allah. Saya juga dengar dari sini. Allah sudah ingin mengampuni, tapi tanya kepada Nabi Musa. Iya. Gimana? Kamunya nggak ngampuni saja. Acun-acun. Yang pertama itu nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Kenapa? Karena Fir'aun tidak bisa berdialog dengan Allah. Itu nggak mungkin. Terus yang kedua tidak mungkinnya antara Fir'aun sama Nabi Musa di mana? Fir'aun di mana? Nabi Musa di darat, Nabi Musa di darat, Fir'aun di laut. Maka cerita itu iya nggak bisa. Baik, next one. Sudah selesai. Terakhir kita minta didoain supaya diberi kebaikan dan jauh dari keburukan. Ya, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita ini yang sudah lempeng ya, sudah ini terus lempeng, terus dapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, terus mendapatkan kemudahan dalam mengarungi hidup ini, sehingga kalau pada waktunya kita diambil dalam keadaan husnul khatimah, dosa-dosa kita diampuni, keluarga kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang tadi Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa la taj'alna minal ghafilin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa la taj'alna minal ghafilin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang Kau ridhai ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah iman kami. Ya Allah, jagalah iman kami. Ya Allah, jagalah iman keluarga kami ya Allah. Ya Allah, jagalah iman orang-orang Muslim Indonesia ya Allah. Tunjukkanlah kami ke jalan yang Kau ridhai. Ya Allah, jadikanlah kami pemenang dalam setiap perlombaan dalam kehidupan dunia ini ya Allah. Ya Allah, sadarkanlah kepada para pemimpin kami untuk dapat melakukan hal yang baik bagi umat Islam ya Allah. Ya Allah, hindari dan jauhi kami dari pemimpin-pemimpin yang zalim ya Allah, dari cawan-cawan pemimpin yang zalim. Lindungilah bangsa ini ya Allah, lindungilah bangsa Indonesia ini ya Allah. Pilihkanlah buat kami pemimpin yang Kau ridhai ya Allah, pemimpin yang ingin dekat denganmu ya Allah, pemimpin yang membawa kebaikan untuk umat Islam di tanah air ini ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
terakhir kita baca istighfar alhamdulillah dan nangis. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillah, kita syukur ya astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Didik bagi apa adanya.